Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Habibi, NIM 530 2019 0102 dari kelas IATC semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Qiraatul Kutub, yaitu video tentang menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 menurut tafsir Ibnu Katsir. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya waqada, bahwa makna yang dimaksud adalah memerintahkan. Hal yang sama dikatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ad-Dahhak ibnu Muzahim. Mereka mengartikannya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Selanjutnya disebutkan perintah berbakti kepada orang tua, yaitu Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Yakni Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Makna ayat ini sama dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah, yaitu Anishkur li waliwalidaik ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kamu kembali. Yaitu surat Al-Luqman ayat 14. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kata kepada keduanya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23. Artinya, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Selanjutnya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, yakni janganlah kamu bersikap buruk kepada keduanya seperti apa yang dikatakan oleh
Ata Ibnu Abu Robah sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu membentak mereka, maksudnya adalah janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sapa yang baik kepada keduanya. Untuk itu Allah berfirman, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu bertutur sapa yang baik dan lemah lembutlah kepada keduanya, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya. Selanjutnya ayat ke-24, yaitu wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, yakni berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya. Selanjutnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Maksudnya berendah dirilah kepada keduanya di saat keduanya telah berusia lanjut, dan doakanlah keduanya dengan doa ini, yaitu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, bila mana keduanya telah meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemudian Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah, yaitu tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, hingga akhir hayat. Hadis-hadis yang menyebutkan tetap berbakti kepada kedua orang tua cukup banyak. Antara lain ialah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas yang mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka Nabi SAW menjawab, ati Jibril faqala ya Muhammad rahim unfuriin nukirta indahu falam yusol alaika faqul amin faqultu amin summa qala rahima anfuriin nahlu alaihi syahru ramadan summa kharaja walam yughfar lahu qala amin faqultu amin summa qala rahim anfuriin adraka waihi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qala amin faqultu amin, yang artinya Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, hei Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang namamu disebut di hadapannya lalu ia tidak membaca sholawat untukmu, ucapkanlah amin. Maka saya mengucapkan amin, lalu Jibril berkata lagi, terhinalah seorang laki-laki yang memasuki bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh ampunan baginya. Katakanlah amin, maka aku ucapkan amin. Jibril melanjutkan perkataannya, terimalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya, atau terhinalah seorang laki-laki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Katakanlah amin, maka aku ucapkan amin. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadasana Muhammad ibnu Ja'far hadasana Syu'bah sami'tu Ali ibni Zaid fangkarom maghnah illanhu qala ar-rajulin min qaumihi yuqalu lahu Maliku aw ibnu Malikin warad wa man adraka walidayhi aw ahaduma fadkhalan nar fa'abadahullah.
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah bahwa ia pernah mendengar Ali ibnu Zaid mengatakan hadis ini. Lalu Imam Ahmad menurutkan hadis yang semakna, hanya dalam riwayat ini sebuah dari seorang laki dari kalangan kaumnya yang dikenal dengan Malik atau Ibnu Malik, dan ditambahkan dalam riwayat ini, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya lalu ia masuk neraka, maka ia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Hadis yang lain, qala al-Imamu Ahmad hadatsana Affan hadatsana Abu Awanah hadatsana Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an ibni sallallahu alaihi wasallam qala rahimanfu rajulin adraka walidahi ahaduhuma aw kilahuma indal kibari walam yudkhalal jannah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Suhail ibnu Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai salah seorang dari kedua orang tuanya atau keduanya telah berusia lanjut dalam jaminannya lalu ia tidak masuk surga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang tafsir surat Al-Isra ayat 23-24 menurut tafsir Ibnu Katsir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.